Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke part 2 dari pelajaran jilid 4 untuk para guru-guru metode insyirah atau ustadz-ustadzah metode insyirah. Di part 2 ini saya lebih tekankan pada aspek bagaimana cara membaca murotalnya atau tartilnya di lagu pada jilid 4 ini. Saya akan mengulas sedikit dari pembahasan yang terakhir di jilid 4 tentang nun sukun atau tanwin bertemu mimba ya di halaman 30. Kalau sudah punya bisa disimak di bukunya masing-masing atau menyimak melalui tayangan video ini. Nun sukun atau tanwin bertemu mimba dibaca dengung yang lama dan mulut tertutup selama 3 ketukan. Contohnya mimma'in. Nah, di sini tidak ada 3 ketukan, nanti ditambahi sendiri karena ada perubahan sedikit dari penyusun tentang penanaman konsep yang ini. Ulangi ya, nun sukun atau tanwin bertemu mimba dibaca dengung yang lama dan mulut tertutup selama 3 ketukan. Contohnya mimma'in. Nah, pertanyaannya adalah begini. Anak-anak, ini huruf apa? Nun sukun. Bertemu apa? Mim. Dibaca apa? Dengung yang lama dan mulut tertutup selama 3 ketukan. Coba baca mim. Nah, di bagian mim inilah yang 3 ketukannya. Atau ketika dipakai ketukan begini, mim ma'in. Begitu Ustadz-ustadzah ya. Jadi cara bertanyanya seperti tadi, saya ulangi lagi di bagian ini. Anak-anak, ini harokat apa? Kalau harokat tanyanya harokat, tapi kalau huruf gitu. Ini harokat apa? Dhammah tanwin. Ada yang menyebutkan dhammatain juga boleh, terserah, tidak ada masalah. Ini harokat apa? Dhammah tanwin. Bertemu apa? Mim. Dibaca apa? Dengung yang lama dan mulut tertutup selama 3 ketukan. Coba baca. Rum. Coba baca semuanya. Lakafurum mubinun. Begitu ya. Nah, dalam intonasi tadi tolong ustadzah praktekkan yang persis. Jangan nun sukun atau tanwin bertemu mimba, itu tidak recommended. Jadi kayak tadi, nun sukun atau tanwin bertemu mimba dibaca dong yang lama. Jadi tegas, tangkas, tidak lalet. Caranya begitu. Sekarang cara membacanya. Nadhirum mubinun, lakafurum mubinun, azabum muhinun, fi dhalalim mubinin. Ini ada salah ketik sedikit, tidak apa-apa, nanti insya Allah sudah ada revisi. Yang bawah, nun sukun atau tanwin bertemu ba, dibaca dengung yang lama dan mulut tertutup selama 3 ketukan. Contohnya man bakhila, basirum bima, jazaan bima, sami'um basirun, min ba'dihi. Cara bertanya, ini harokat apa? Dhammah tanwin. Bertemu apa? Ba. Dibaca apa? Dengung yang lama dan mulut tertutup selama 3 ketukan. Coba baca. Tuh. Sekarang halaman 31. Insya Allah sangat mudah ustadz-ustadzah semuanya ya. Jika mengikuti panduan ini dan utuh cara mempraktekannya, jangan ditambah atau dikurangi. Insya Allah hasilnya maksimal. Innahum jundum mughraquna in tattabi'una illa rajulan mashuran.
هذا إلا سحر مبين إلى أمة معدودة فقد مس القوم قرح مثله إنما تجزون ما كنتم تعملون عند سدرة المنتهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وآباؤكم في ضلال مبين. Nah, ini cara bertanya di sini bisa ditanyakan ke anak-anak. Jadi jangan sampai nggak pernah ditanya. Kalau nggak pernah ditanya, akhirnya anak-anak tuh sering lupa. Nah, contoh yang bagian ini ya, saya tanyakan dulu. Nun tasydid dibaca apa? Anak-anak menjawab, dung yang lama, selama 3 ketukan. Coba baca. Inna. Hum, ada huruf apa? Mim sukun. Kalau ini pakai peraga, boleh seperti itu cara bertanyanya. Kalau pakai buku, cara bertanya jangan ada huruf apa langsung jangan. Tapi coba tunjuk dulu hum, sudah, baru ditanya. Tapi kalau pakai peraga, langsung boleh. Anak-anak ini huruf apa? Jawabannya mim sukun. Nah, mim sukun dibaca apa? Jelas, seperti pelajaran sebelumnya. Coba baca humnya, hum. Jun, ada nun sukun ya. Nun sukun dibaca apa? Jawabannya, dung yang lama selama 3 ketukan. Coba baca, jun. Dum, perhatikan ada harokat apa? Dum tanwin bertemu apa? Mim dibaca apa? Dung yang lama dan mulut tertutup selama 3 ketukan. Coba baca, dum. Ini pelajaran jilid 3. Win sukun dibaca nu. Ku ada harokat apa? Pelajaran jilid 2 ya. Ini harokat apa? Dhamma. Diikuti apa? Wasukun dibaca apa? Panjang 1 alif atau 2 harokat. Coba baca kunya saja. Ku. Coba baca semuanya. Innahum jundum mughraquna. Begitu ya. Halaman 32. ولن تجد من دونه ملتحدا جزاء بما كانوا يعملون كلا لينبذن في الحطمة فكانت هباء منبثا ثم إنهم لصالو الجحيم عن ذنوبهم المجرمون وما كان من المنتصرين ما ليس لك به علم فلا تطعهما إن كنت من الصادقين. Nah, alhamdulillah ini sudah cara membacanya. Sekarang ke halaman 33 tentang bagaimana cara wakaf di sini. Cara menjelaskannya sangat mudah, sangat praktis dalam metode al-insyirah. Begini caranya. Anak-anak perhatikan dan tirukan. Khaliduna. Jika wakaf dibaca Khalidun. Ibrahim. Jika wakaf dibaca Ibrahim. Jadi anak-anak menirukan dulu. Baru habis ini pemahaman konsepnya atau ditanya-tanya di sini. Caranya begini. Yaksibuna. Jika wakaf dibaca bagaimana? Anak-anak menjawab yaksibun. Muhinun. Jika wakaf dibaca, anak-anak jawab muhin. Sering ditanya, istiqomah menanyakan, insyaallah tambah paham, tambah lancar ya. Qalu amanna bi rabbil alamin jazaan bima kanu yaksibun
أولئك لهم عذاب مهين وفضلناهم على العالمين ثم إلى ربكم ترحمون ثم إلى ربكم ترجعون. Mohon maaf salah sedikit. كذلك نجزي القوم المجرمين كيف كان عاقبة المجرمين. Kurang lebih lagunya seperti itu saudara semuanya. Jadi insyaallah anak-anak senang dengan cara pembacaan yang seperti ini. أولو كان آباؤهم لا يعلمون. Naik. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Sekarang turun. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Naik. فأن له نار جهنم خالدا فيها إنما كنا نخوض ونلعب. Naik. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Halaman 35. Khairun, jika waqaf dibaca khair. Ini menjelaskannya. Tinggal kita nanya. Intinya di al-insyirah itu menjelaskan, nanya, jelaskan, nanya itu. Sekarang gini. Daini, jika waqaf dibaca apa anak-anak? Anak-anak suruh jawab. Dain. Ainaini, anak-anak jika waqaf dibaca apa? Jawab. Ainain. Najdaini, jika waqaf dibaca apa anak-anak? Najdain. Itu caranya. Khaufun, jika waqaf dibaca khauf. Ini penjelasannya. Sekarang cara bertanya begini. Mauti, jika waqaf dibaca maut. Dha'iqatul maut. Khaufu, jika waqaf dibaca apa anak-anak? Khauf. Jawabnya gitu. Dhahabal khaufu, jika waqaf dibaca dhahabal khauf. Insyaallah begitu, tidak ada masalah ya, tidak ada hal yang susah. Tinggal nanti mempraktekannya, yang penting sama, insyaallah mudah. Halaman 36. Wa'asa, jika waqaf dibaca wa'asa, ini adalah penjelasan awal. Itu. Ini baru di sini dicontohkan dulu, baru ditanya. Yas'a, yo baca. Yaghsha, yo. Tajalla, ini rukan. Habis ini tinggal ditanya. Yas'a, jika waqaf dibaca, anak-anak suruh jawab tetap. Yas'a, itu. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى أما من استغنى turun وهو يخشى من جاءك يسعى turun إلى أن تزكى naik والنهار إذا تجلى. Selebihnya dipelajari di masing-masing ya, individu, insyaallah mudah. Sekarang halaman 37. Mohon maaf biar lebih mudah seperti ini ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini rendah, sekarang naik. Dzalika huwal fawzul azim. Sekarang turun.
وفي الآخرة عذاب شديد. Terus sekarang naik. وهو عليم بذات الصدور. Turun. وظاهره من قبله العذاب. Lanjutnya pelajari sendiri, insyaallah mudah ya. Lanjut. Halaman 38. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini anak-anak yang susah di sini ya. Ustaz Sadah haknya suka tidak fasih, sering tidak fasih. Bih ya, bismi. Jadi harus tegas. Sin yang tipis atau yang tebal itu harus tunjukkan sesuai dengan tulisannya. Karena adanya naik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa thullatun minal akhirin. Naik. Ala rasulina al-balaghul mubin. Turun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Cukup. Sekarang halaman 39. Awa'aba'una al-awwalun. Naik. Qul innal awwalina wal akhirin. Turun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ustaz sering memberhentikan anak di sini ya supaya kha-nya bagus. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, ini juga di bagian ain sukun perlu sekali diterapi di sini. Ya harus mantap ini. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Nah, lanjut. Selanjutnya dikembangkan sendiri ya oleh ustazah semuanya. Sekarang halaman 40. Ini cara menjelaskannya awalan begini. Aliman, jika wakaf dibaca alima. Ayo bareng-bareng anak-anak mengikuti. Sami'an, jika wakaf dibaca sami'a. Yo bareng. Sabilan, jika wakaf dibaca sabila. Setelah anak-anak diulang sekali lagi, nanti jangan tanya dulu, jangan buru-buru baca. Intinya di sini adalah pertanyaan dan jawaban dulu harus bermain. Contoh gini. Anak-anak jawab ya. Sabilan. Jika wakaf dibaca apa anak-anak? Anak-anak suruh jawab. Suruh berpikir dulu. Sabila. Nah baru benar. Qalilan. Jika wakaf dibaca apa anak-anak? Anak-anak jawabnya qalila. Coba sekarang cara membacanya di sini. Faman, awalan harus rendah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Sekarang naik. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sekarang naik, turun lagi. Wa atayna Musa sultanan mubina. Lagunya cuma ngayun-ngayun ya semuanya ya. Tolong diperhatikan cara melakukan insyaallah sangat mudah. Sekarang naik. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Turun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Baik. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Nah, gitu. Sekarang halaman 41. Insyaallah bentar lagi selesai ini. 41.
وراءهم يوما ثقيلا إن عذاب ربك كان محذورا. Turun. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Naik. إن جهنم كانت مرصادا. Turun. لابثين فيها أحقابا. Naik. فأما إن كان من المقربين. Turun. وكذبوا بآياتنا كذابا. Naik. من المعصرات ماء ثجاجا. Turun. أفرأيتم الماء الذي تشربون. Ya begitu Ustazah semuanya. Insyaallah mudah untuk diikuti. Asalkan niat dengan sungguh-sungguh, bacaan anak-anak akan tertata dengan bagus. Sekarang pada halaman 42. Ini soal bagaimana ada tak marbutoh di belakang. Cara berhentinya nanti akan dibaca hak sukun. Begini cara penjelasannya. Anak-anak perhatikan dan ikuti Ustazah. Wahidatan, wahidatin, wahidatun. Jika waqaf dibaca hak sukun. Jika waqaf dibaca hak sukun, gitu boleh. Wahidah. Coba bareng-bareng. Ini sampai lanyah dulu. Baru ada pertanyaan. Setelah pertanyaan lanyah, lancar, baru masuk membacanya. Jadi ada urutan-urutan yang harus dipenuhi oleh Ustadz Ustadzah dalam mengajarkan metode al-insyirah. Tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba suruh membaca. Pasti rata-rata bacaannya bingung. Wahidatan. Jika waqaf dibaca apa anak-anak? Anak-anak jawab, jika waqaf dibaca hak sukun. Wahidah. Begitu cara pembelajarannya. Baru guru mencontohkan. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ya, anak-anak menirukan. Qaimatin. Jika waqaf dibaca apa anak-anak? Jawabannya anak-anak gini. Jika waqaf dibaca hak sukun. Qaimah fi yaumin dhi masghabah. Basiratun. Jika waqaf dibaca apa anak-anak? Jika waqaf dibaca hak sukun. Basirah. Fiha sururum marfu'ah. Begitu seterusnya ya, bisa dibaca-baca masing-masing sendiri di rumah. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat lanasfa'an bin nasiyah. Naik. Min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Naik halaman berikutnya 43. Wa ilal ardi kaifa sudihat. Ini agak susah Ustazah ya. Ada di ya, anak-anak biasanya ardi ya, ada guru mencontohkan dulu, Ustazah contohkan dulu. Ardi, sudi, sudi. Ya, itu hati-hati. Hatnya ada hamas hat itu. Wa ma adraka mal 'aqabatu. Maaf, ada tanda waqaf ya. Wa ma adraka mal 'aqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Naik. Ulaika ashabul maimanah. Turun.
ulaika hum khairul bariyah. Naik. Kalla la yunbadanna fil hudamati فإذا جاء وعد الآخرة. Mohon maaf kalau tadi ada yang salah di sini ya, dirubah sedikit. Fil hudhamati mungkin tadi fil hudhamah. Jadi kebacanya agak kelupaan ada tanda waqaf. Sanu'iduha sirataha al-ula. Yang merasa cukup ini tentang cara membacanya, ada Fatihus Suwar. Ada ini bab-babnya yang tadi dijelaskan di awal. Ini kalau angka Arab disebutkannya melalui bahasa Indonesia karena tujuannya untuk bisa membuka halaman saja, bukan untuk berbahasa Arab. Itu Ustaz-ustaz sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.